teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Waduh, kita lagi mau menyambut derby, sahabat Bob. Gua akan selalu bicara seperti itu. Kenapa? Karena memang auranya luar biasa ya. Bagaimanapun ini adalah pertandingan yang sangat penting ya. Walaupun itu hanya menghasilkan 3 poin, tetapi dampaknya yang paling penting, sahabat Bob. Ya, sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ya, bagaimanapun derby ini bukan hanya sekedar 3 angka ya buat Inter ya. Bagaimana kelanjutan Inter mengakhiri musim ini, sahabat Bob. Kalau kita mendapatkan 3 poin, ini akan luar biasa untuk kepercayaan diri dan bagaimana Inter bisa dengan percaya diri untuk melalui 3 kompetisi ya, sahabat Bob ya. Semoga Inter terus melaju. Yang paling penting adalah kuncinya konsisten. Benar gak, sahabat Bob ya? Walaupun ya kita sebelum yang namanya derby ada beberapa update yang mungkin ya ada yang positif, ada yang beberapa yang agak-agak gitu, gimana sahabat Bob ya. Tapi yang terutama, sahabat Bob, yang paling menarik adalah di awal ya. Dengan kemarin yang sempat yang gua bilang bahwa dengan 75.000 tiket yang ludes, Inter akan meraup keuntungan 5,8 juta dari tiket tersebut. Ya, ini lumayan. Karena ya kenapa kita selalu berbicara uang? Karena ya bagaimanapun krisis Inter ini luar biasa ya. Dan kalau ini bisa dilalui dengan oleh Inter, ini luar biasa gitu loh. Kenapa gitu? Ini nggak gampang ya. Kita bukan bicara uang 100.000, 200.000 gitu loh. Bicara triliunan gitu loh. Nah, kalau ini Inter bisa melalui, ini luar biasa. Semoga aja, sahabat Bob, kita sebagai fans hanya bisa mendukung supaya Inter bisa melalui yang namanya krisis keuangan yang terjadi setelah waktu COVID ya. Semoga begitu juga tim-tim Italia yang lainnya bangkit untuk sepak bola Italia, sahabat Bob ya. Nah, itu berita baiknya. Nah, sebelum derby pasti ada beberapa berita yang pengen. Nah, yang paling menarik ini, sahabat Bob ya, mungkin sahabat Bob juga udah tahu ya, bahwa ternyata Steven Zhang ya, Bank Cina mencari 300 juta utang yang belum dibayarkan Presiden Steven Zhang ya, saat menanyakan kesepakatan Presiden Nerazzurri gitu loh. Jadi ya ini kan yang selama ini kita juga nggak tahu seperti apa. Tetapi ya bagaimanapun ya pasti Zhang ya berusaha untuk bagaimana Inter tetap bertahan. Ya kita harus melihat positifnya. Dia minjem duit ya mungkin ya untuk tujuannya adalah untuk mempertahankan Inter kan gitu loh. Nah bahkan di sini dikatakan oleh yang namanya media-media Italia ya, terutama salah satu adalah Calcio e Finanza gitu loh. Presiden Steven Zhang beresiko menghadapi hukuman penjara 3 tahun di Cina jika dia diketahui memiliki aset tersembunyi dari kreditor. Nah, ini yang berbahaya ya. Kemarin kita berbicara, ada Juventus, ada Milan, ada Napoli yang diselidiki. Nah, ternyata Presiden Inter sendiri ya, tapi bukan dari Italinya, tapi dari China gitu. CCBA percaya bahwa ada kemungkinan bahwa Presiden Inter Zhang mungkin menyembunyikan aset karena mereka ingin menagih 300 juta ya sebagai bagian dari kesepakatan di Tiongkok sebagai bagian dari Suning. Menurut Calcio e Finanza, pencarian CCBA termasuk meminta informasi dari lembaga keuangan yang berbasis di Amerika mengenai hubungan mereka dengan Nerazzurri. Ya, outlet keuangan Italia melaporkan bahwa Zhang berpotensi menghadapi hukuman 3 tahun di penjara jika dia ditemukan oleh pengadilan telah menyembunyikan aset dari kreditornya di CCBA melalui penggeledahan mereka. Wow, ya. Menurut gua semoga berita ini tidak mengganggu konsentrasi pemain-pemain yang akan bermain di lapangan melawan Milan ya. Bagaimanapun ya ini ya kita nggak tahu ya. Bagaimanapun ya kita nggak tahu apakah kebenarannya seperti apa ya. Kita tunggu aja, sahabat Bob. Semoga Steven Zhang bisa melalui ini dan Inter juga bisa melalui ini, sahabat Bob. Nah, untuk derby kita masih bersiap dengan derby. Kemungkinan ya
Skriniar dan Darmian ini bersaing nih ya, siapa yang akan bermain menjadi starter ya. Kalau Dumfries bisa di kanan, terus Darmian bisa juga menggantikan posisi Skriniar. Jadi sekarang menurut media Italia bahwa Sky Sport Italia menyatakan bahwa Skriniar tidak bisa menjadi langganan terus jadi starter. Dia kemungkinan bisa aja nanti menjadi pemain cadangan gitu loh. Jadi artinya Dumfries dan Darmian ini lebih favorit dibanding Skriniar, sahabat Bob. Walaupun ya kemarin Inzaghi bilang bahwa dia akan memainkan Skriniar ya. Tetapi bagaimanapun kita lihat nanti di derby siapa yang menjadi. Tapi yang menjadi favorit tetap Darmian sama Dumfries, sahabat Bob ya. Nah terus sedikit nih berita baik ya, bahwa kemarin siapapun yang menjadi penggemar Becao ternyata ini sudah lama dikerjakan Inter. Nih, Inter Milan telah bertemu dengan agen back Udinese, Rodrigo Becao, yang menjadi target utama untuk menggantikan Skriniar ya. Skriniar akan meninggalkan Inter di musim panas. Nah, menurut Calcio Mercato ya, kemarin kan ada Merit Demiral, ada Milankovic dari Fiorentina adalah masuk yang radar Inter. Sementara itu back kalau untuk Smalling kan memang bebas transfer ya. Kita pasti dapatkan lah kalau kita memang lolos ke Liga Champion. Namun Calcio Mercato melaporkan sebenarnya Becao yang paling ingin didatangkan Inter untuk menggantikan Skriniar, dan mereka telah bertemu dengan agen berusia 27 tahun tuh untuk membahas kemungkinan kepindahannya. Semoga sahabat Bob, Becao ini ya kalau gua ya favorit banget ya. Semoga aja Inter bisa mewujudkan dia datang ke Inter menggantikan yang namanya Skriniar, sahabat Bob ya. Terus berita baik kita sebelum derby adalah full tim ya, tidak ada yang cedera. Jadi ini berita baik, dan tinggal bagaimana Inzaghi dengan tim memenangkan pertandingan ini, sahabat Bob ya. Terus kemarin ada isu bahwa Marcelo Brozovic akan diuangkan 30 juta di musim panas karena memang Inter lagi butuh uang. Ternyata rombongan Marcelo Brozovic perjelas komitmen gelandang ke Inter Milan meski ada rumor transfer, bahwa dia menyatakan ke manajemen dia akan membuktikan diri dan dia akan mengambil menjadi starting 11 lagi. Ya kita tunggu, sahabat Bob. Gak ada yang tahu musim depan siapa yang terjual, kita nggak tahu. Tapi Brozovic langsung membantah gitu loh. Nah, terus untuk kemarin di video gua bicara Pavard ya, ternyata Bayern Munchen ingin memperpanjang kontrak Benjamin Pavard, tapi back tertarik ke Inter Milan ya. Jadi memang Pavard ini tertarik juga ke Inter. Semoga aja kalau memang benar-benar Stefan de Vrij pergi, si Acerbi tidak diperpanjang masa peminjamannya, kemungkinan Inter butuh 2-3 back ya, Becao, Pavard, terus Smalling ya. Semoga aja sahabat Bob. Jadi kita benar-benar di musim depan banyak perubahan di sektor back. Nah, berita baiknya Inter Milan telah menawarkan kontrak ke Bastoni hingga 2027, 4 juta per musim. Nah, kita tunggu bagaimana reaksinya perwakilan dari Bastoni. Penawaran Inter ini apakah akan diterima atau mereka minta negosiasi, kita tunggu. Tetapi keinginan pemain adalah untuk melanjutkan karir di Inter ya. Walaupun ada minat dari City, tetapi ini adalah membuat Inter lebih percaya diri. Kenapa? Karena ya bagaimanapun tidak akan terjadi lagi kasus-kasus seperti Skriniar, sahabat Bob. Nah, terus yang mengejutkan kemarin adalah kiper Fenerbahce Altay Bayindir di radar Inter jika Andre Onana dijual musim panas ini. Jadi bagaimanapun walaupun dia tidak tergantikan sekarang pemain utama di kipernya Inter, tetapi kalau ada tawaran besar 25-30 juta, Inter benar-benar akan melepas Onana. Jadi ya bagaimanapun ya kita berbicara tentang krisis Inter ini belum habis, sahabat Bob. Kenapa? Karena ya bagaimanapun Inter perlu capital gain. Sementara kayak kemarin Dumfries belum terjual, kemungkinan dia Juni atau Juli dia juga akan dilepas. Nah, kita tunggu aja, sahabat Bob. Nah, Altay ini siapa? Dan Altay ini ternyata dia ini pemain berkebangsaan Turki, berarti satu negara, satu bangsa sama Hakan.
dan dia juga akan habis kontrak di 2023 ini gitu. Jadi Inter benar-benar pinter ya. Kalau Onana kejual 30 juta dapatnya free, masuk Altay juga free. Wah, luar biasa. Tetapi kalau gua lihat Altay ini ya sahabat Bob ya, dia bermain 21 kali, kebobolannya 24 kali gitu loh ya. Berarti ya hampir sama dengan Onana. Tapi kan teman kita nggak tahu ya bagaimana permainan dia. Gua juga belum begitu tahu. Tapi Inter benar-benar tertarik gitu. Nah nilai pasarnya sekarang kurang lebih 13 juta. Ya yang paling penting adalah sahabat Bob, mari kita sambut derby ini dengan optimis. Inter bisa mengalahkan Milan sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye-bye. Ci vediamo!